Cuy, kalau pengen ngebuang apa-apa, itu harus hati-hati dan doa dulu. Apalagi kalau ngebuang air panas. Takutnya kayak cerita ini nih. Kalian sering dengar kan cerita tentang jin yang marah sama manusia gara-gara keluarganya itu ada yang kena air panas. Harus hati-hati. Jadi, gue itu dapat kiriman cerita dari seseorang bernama Putri. Gue bacain aja ya. Assalamualaikum Bang, kenalin, saya Putri, umur 33 tahun. Saya mau cerita pengalaman mistis saya yang pernah saya alami. Kejadian ini saya alami pada waktu saya umur 22 tahun. Pada waktu itu, saya bekerja di mall daerah Bekasi Barat. Saya ngekos di belakang mall itu, yang di depan kos itu ada sungai besar. Pada waktu itu, saya ngekos bertiga sama teman saya. Tapi karena teman saya mau nikah, alhasil saya pindah di bawah. Kos saya tingkat. Saya jadinya ngekos sendiri. Pada awalnya, saya biasa aja tuh, ngekos di bawah. Cuma rada sedikit dingin aja hawanya. Pada waktu itu bulan puasa. Setelah saya main dari kamar teman saya yang ada di atas, waktu itu sekitar jam 1 malam. Saya mau minum air putih. Kebiasaan saya itu sering bilas gelas pakai air panas terlebih dahulu. Pada waktu itu, setelah saya bilas, saya buang air panas itu ke kamar mandi. Setelah itu, setelah saya sahur, saya itu ngerasa kayak ngedenger suara cewek nangis. Suaranya jauh gitu. Saya takut tuh bang, tapi saya tetap lanjut tidur. Baru pada waktu maghrib, pada waktu saya di kamar temen, ada cewek yang manggil-manggil namaku. Putri, Putri, Putri. Di situ, saya langsung takut dan nangis-nangis. Semenjak kejadian itu, saya tiap hari itu bang, denger cewek nangis. Itu mau siang, mau malam, itu cewek tetap nangis terus bang. Sampai-sampai saya itu dikatain orang gila sama tetangga. Akhirnya, aku pulang tuh ke rumah kakakku yang ada di Purwakarta. Dan di sana ada teman kakak saya yang coba bantuin agar gangguan ini nih hilang. Pas lagi teman kakak ini bantuin saya, ternyata saya jadi bisa lihat. Saya ngeliat cewek yang selama ini nangis-nangis dan ngikutin saya. Ternyata itu kuntilanak. Dan dia bilang kenapa dia itu nangis gara-gara dia itu kena air panas yang saya buang waktu itu. Wah, itu saya jadi penakut banget. Sampai-sampai nggak mau ke kamar mandi sendiri. Akhirnya pada waktu malam takbiran, saya itu ketemu sama ustadz yang bisa bantuin ngusir. Dan alhamdulillahnya kuntilanak itu akhirnya bisa diusir. Ayo siapa nih yang suka buang sesuatu sembarangan terutama air panas tanpa doa? Gue ingetin sekali lagi kalau pengen buang air panas itu harus doa dulu, paling nggak bismillah lah. Wah ini ada cerita horor lagi yang menurut gue ini asli kacau banget sih. Kali ini bercerita tentang toilet sekolah yang angker. Nah, siapa nih di antara kalian yang dulu toilet sekolahnya itu angker? Coba komen. Yang ngirim cerita ini namanya Andika. Jadi di tahun 2017, si Andika ini masih sekolah di salah satu SMA di daerah Jakarta Selatan. Di sekolah itu udah ada cerita-cerita horor tentang angkernya toilet di lantai 3. Lantai tepat kelasnya si Andika berada. Nah, kalau si Andika ini biasanya kalau ke toilet itu pasti di lantai 2. Soalnya di sana lebih bersih. Sedangkan di lantai 3 itu kotor dan juga sepi. Suatu hari setelah dia ini pelajaran olahraga, si Andika ternyata kebelet boker. Dia buru-buru lah tuh lari ke lantai 2, tapi ternyata semua toiletnya lagi dipakai. Lari lagi dia ke lantai 1, ternyata sama juga, lagi full. Nah karena udah ada di ujung-ujung, udah tinggal gitunya doang, si Andika ini mau nggak mau lari ke toilet lantai 3. Ya dong, daripada dia di celana, ayo gimana? Pas dia ke lantai 3, ternyata kosong. Ya udah, si Andika ini masuklah ke toilet yang tengah. Di situ dia buka, terus dia ambil lah tuh haknya dia untuk buang air besar. Gak beberapa lama kemudian, pas si Andika ini masih jongkok, dia itu ngedenger ada suara langkah kaki yang masuk. Langkah kakinya ini ngelewatin dia dan masuk ke toilet sebelah kanan. Abis masuk pintu toilet, dikunci, terus gak beberapa lama nih, beberapa detik kemudian, temboknya si Andika itu digedor-gedor. Karena digedor-gedor itu, si Andika ini kaget. Dan katanya si Andika, dia itu tuh terkenal temperamen di sekolah itu. Bisa dibilang nggak ada yang berani lah sama dia. Si Andika ngamuk lah. Woi, lu nggak tahu siapa gua? Andika nih. Tapi orang sebelah bukannya berhenti, malah terus ngegedor-gedor sambil ketawa-tawa. Bikin si Andika ini makin kesel. Buru-buru lah tuh dituntasin kegiatannya dia langsung keluar dan digedor-gedor tuh pintu sebelah. Gak dibukain juga, orang ini nih cuma ketawa-tawa terus. Akhirnya sama si Andika pintunya didobrak.
Dan itu ternyata keputusan yang salah selama hidupnya Andika. Soalnya pas abis didobrak, ternyata di dalamnya itu ada sosok menyeramkan. Sosoknya itu adalah sosok kakek-kakek bermuka hancur, di pinggangnya itu ada golok. Terus di tangan kiri kakek-kakek itu lagi memegang kayak kepala orang gitu. Wah, itu Andika langsung teriak, langsung keluar kamar mandi, ditutup tuh pintu kamar mandinya supaya si orang ini nih nggak bisa keluar. Karena kan dia ngiranya nih pembunuh nih. Andika langsung teriak-teriak lah tuh, manggil temen-temennya, hampir satu sekolah lah tuh kayaknya, pada ngeliat ke toilet itu. Pas dibuka rame-rame, ternyata kosong di dalamnya, nggak ada siapa-siapa. Sosok yang tadi dia lihat itu nggak ada sama sekali. Semenjak saat itu, cerita horor tentang toilet lantai 3 ini makin parah. Gila, serem banget ya. Kalau misalkan gue di posisi Andika juga, buset.